Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Nur Afifa dari kelas H3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Usul Fikih. Saya di sini akan menjelaskan tentang qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam. Pengertian qiyas. Menurut ulama, qiyas ialah menghubungkan kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ilat hukumnya. Al-qiyas artinya menurut bahasa ialah mengukur segala sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, berarti menyamakan di antara dua benda tersebut. Qiyas adalah cara menggunakan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal di mana Al-Quran dan Sunnah tidak secara jelas menetapkan hukum. Pada dasarnya, ada dua jenis penggunaan ra'yu, yaitu yang pertama, penggunaan ra'yu yang masih mengacu pada nas, dan yang kedua, penggunaan ra'yu secara mandiri tanpa mengaitkannya dengan nas. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas. Qiyas pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Rasulullah SAW ada pada beberapa kejadian yang dihadapi olehnya dan belum diberi wahyu mengenai hukumnya. Maka beliau mengambil dalil mengenai hukumnya dengan jalan atau cara qiyas. Perbuatan Rasul yang bersifat umum ini merupakan membentuk syariat bagi umatnya, karena juga tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Maka dari itu, mengkiaskan kejadian yang tidak ada nasnya adalah termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW. Dan bagi umat Islam, beliau termasuk salah satu contoh teladan atau uswah. Adapun perbuatan sahabat dan ucapnya yakni membuktikan bahwa qiyas juga merupakan hujah syar'iyah. Mereka mengkiaskan kekhalifahan kepada keimanan sholat dan mengangkat Abu Bakar sebagai pemegang khalifah. Dalil kehujahan qiyas. Terhadap kehujahan qiyas dalam menetapkan hukum syara' terdapat perbedaan pendapat ulama usul fiqh. Menurut pendapat jumhur ulama Islam bahwa qiyas juga hujah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia atau amaliyah, dan ia menduduki martabat yang keempat di antara hujah syar'iyah lainnya dengan arti apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nas atau ijma, akan tetapi terdapat kesamaan ilat dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nas, maka dikiaskanlah kejadian yang pertama itu kepada kejadian yang kedua dan diberi hukum sesuai dengan hukumannya. Dalil kehujahan qiyas. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, surat Al-Hasyr ayat 2, yang artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.
Dalil yang ketiga yaitu surat Yasin ayat 79 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Kelompok yang menolak qiyas dan argumennya. Kelompok yang menolak qiyas yaitu ulama-ulama Syiah, Al-Nazam, Zahriyah, dan Mu'tazilah dan Irak. Alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara berdasarkan firman Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan ayat tersebut, mereka berpendapat bahwa adanya larangan bagi seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan mempedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu di luar Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga dilarang untuk mengamalkannya. Larangan mempedomani qiyas menurut kelompok yang menolak qiyas juga tercantum pada firman Allah SWT, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahui tentangnya. Adapun penolakan qiyas juga didasarkan pada hadis Nabi selain didasarkan nas. Alasan penolakan qiyas juga didasarkan kepada sikap sebagian para sahabat yang mencela qiyas, meskipun sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat yang menolak qiyas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.